Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman Sumek.co. Bertemu lagi bersama saya Handa. Dan hari ini saya nggak sendirian karena hari ini saya ditemani oleh rekan saya Kak Edi Handoko. Sehat Kak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Nah, mendekati Natal dan Tahun Baru serta kondisi cuaca yang berubah-ubah, penting untuk kita selalu menjaga kondisi tubuh. Salah satu bentuk antisipasi kita dalam menjaga kesehatan kondisi tubuh yaitu dengan menjadi anggota jaminan kesehatan. Nah, BPJS itu salah satunya memiliki program JKN atau Jaminan Kesehatan Nasional. Selain itu, JKN bisa digunakan di semua fasilitas kesehatan loh. Nah, untuk lebih lanjut, fasilitas apa saja sih yang diberikan oleh BPJS Kesehatan? Mari kita langsung tanya pada sumbernya. Nah, siang ini kita kedatangan Dr. Siti Rifda Rehada Aisyah. Selamat siang, Dokter. Ya, siang. Nah, Dr. Siti ini berasal dari klinik Opina ya, Dok ya. Nah, hari ini Dok, kita akan membahas tentang fasilitas kesehatan tingkat pertama yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan. Mungkin Dokter bisa jelasin lagi dulu, Dok, sebetulnya fasilitas kesehatan tingkat pertama itu apa sih, Dok, sebelum kita masuk pada sesi pertanyaan yang berikutnya, Dok? Oke, jadi untuk fasilitas kesehatan tingkat pertama itu adalah tempat pemberian pelayanan kesehatan yang spesialistik. Jadi biasanya itu ada puskesmas, praktek dokter mandiri atau klinik. Kalau untuk klinik Opina sendiri itu alamatnya di mana, Dok? Kalau klinik Opina alamatnya di Jalan Kadir PKR, Lorong Sayun nomor 1200 di Kecamatan Gatus. Nah, klinik Opina ini sendiri tentunya sudah bekerja sama dengan BPJS ya, Dok ya? Nah, itu sudah sejak kapan, Dok? Dan klinik ini sendiri berdirinya sudah sejak kapan? Kalau bekerja sama dengan BPJS, kita udah dari tahun 2014 pertama kali BPJS Kesehatan terbentuk. Kalau klinik Opina sendiri itu dia terbentuk di tahun 2007. Kalau di klinik Opina sendiri itu layanannya apa saja ya, Dok, yang diberikan? Klinik Opina itu dia memberikan layanan kesehatan, kesehatan umum, kesehatan gigi, juga memberikan pelayanan kesehatan promotif dan preventif. Selain itu juga ada pelayanan kesehatan program prolanis, terus pasien rujuk balik, dan ada pelayanan pengobatan untuk TB. Gitu. Mungkin Kak Edi ada yang mau ditambahin, Kak? Oke. Berarti semua fasilitas itu lengkap ya, Bu Dokter, untuk di klinik Opina sendiri. Nah, Bu Dokter, terkait pelayanan kepada peserta JKN ini, mungkin ada hal-hal yang menarik tuh, Bu, yang bisa dikatakan terkesan di hati Ibu terkait pelayanan itu. Kalau di klinik Opina sendiri, karena jam operasionalnya itu 24 jam, jadi biasanya kita emang nggak ada libur untuk tanggal-tanggal merah nasional, misalkan kayak tahun baru, Natal nih, yang kayak sebentar lagi ini, atau Lebaran, itu biasanya kita nggak ada libur. Jadi hal-hal menarik itu biasanya terjadi pada saat itu, karena kan biasanya fasilitas kesehatan yang pertama lain kan nggak seluruhnya 24 jam. Jadi biasanya pasien itu ke klinik Opina, dan juga kan lokasi kerja dari klinik Opina ini sendiri kan sebenarnya jalur lintas ya. Jadi banyak juga kadang pasien atau masyarakat yang mungkin nggak dari Palembang tapi lagi Lebaran, misalkan nih kasusnya lagi Lebaran ke Palembang, terus habis itu terjadi hal yang mungkin nggak diinginkan, entah mungkin ada salah makan atau mungkin ada kecelakaan atau apa. Nah, itu biasanya ke klinik Opina dalam suasana masih Lebaran itu sih. Kayaknya mungkin nggak didapat kalau nggak dikibur ya. Oke. Terus kalau untuk kan selama 24 jam itu mungkin untuk jam jaga sendiri mungkin diatur sip-sipnya ya, Bu Dokter ya? Oke. Terus kalau untuk koordinasi sendiri dengan BPJS Kesehatan itu bagaimana, Bu Dokter? Kalau dari klinik Opina dengan BPJS Kesehatan terkait hal yang mungkin kita masih bingung atau ragu, biasanya kita komunikasikan. Jadi ada bagian dari klinik itu
jadi perantara yang ikut join di kita. Jadi semua FKTP itu punya grup besar yang tergabung juga ada bagian dari BPJS Kesehatan juga. Jadi kalau misalkan ada yang mungkin kita bingung atau ragu atau takut salah, jadi kita konsultasi dulu ke bagian dari BPJS Kesehatannya, dari grup itu, dan alhamdulillahnya respon dari orang BPJS Kesehatan juga biasanya cepet sih, jadi bisa langsung ditangani kalau misalnya koordinasi sama BPJS Kesehatannya. Oke, berarti lebih mudah ya untuk koordinasinya, lebih mudah untuk pada BPJS Kesehatan. Kalau di klinik Opina sendiri itu fasilitas yang diberikan itu udah sifatnya digital kayak kita di rumah sakit atau gimana ya dok? Karena misalnya gini, kalau kita mau berobat kan harus pakai JKN gitu nggak dok? Sekarang di klinik Opina juga sudah berjalan untuk digitalnya. Jadi kan sekarang pendaftaran pasien itu jadi nggak harus pasiennya datang dulu ke FKTP atau klinik baru daftar. Jadi sekarang itu udah bisa dari mobile JKN. Jadi pasien bisa daftar dulu mobile, misalnya masih di rumah daftar untuk jam berapa, nanti datang tinggal ini lagi verifikasi aja. Oh gitu, jadi bisa langsung daftar dulu dari mobile JKN-nya. Jadi ngantrinya ke rumah sakit tuh nggak lama gitu ya dok ya? Jadi ngantri nunggu aja. Karena sekarang dikemudian sama BPJS bisa dari mobile JKN. Nah itu dok, kan misalnya nih beberapa kendala nih, kayak saya pribadi nih, kan saya ikut kakak sama orang tua. Nah terus orang tua saya kan gaptek nih dok, nggak bisa menggunakan aplikasi JKN gitu. Nah itu solusinya gimana dok ya? Kalau yang kayak gitu biasanya ya bukan berarti kita nggak terima pendaftaran langsung, tetap diterima, cuma emang lebih baik kan didaftarin melalui mobile JKN. Kalau memang kasusnya mobile JKN yang udah ada tapi daftarnya masih on the spot juga sebenarnya nggak masalah. Yang biasanya jadi kebingungan pasien dan peserta JKN mobile itu kalau mereka nggak paham nih download aplikasinya gimana, daftarnya gimana gitu. Biasanya pasien-pasien itu sebagian besar kayak gitu, atau apalagi untuk yang usianya lanjut ya, kan yang dia tahu cuma bukan BPJS daftar gitu. Padahal sekarang sebenarnya sudah bisa dimudahkan. Jadi biasanya kita kalau dari Opina sendiri ada ini pemberitahuan untuk selanjutnya. Jadi kan pasien kemungkinan biasa datang itu ditemenin sama walinya ya. Kalau misalkan lagi ada walinya, anak atau saudara yang lebih bisa dikasih tahu untuk masalah teknologi ini, biasanya kita akan arahin tuh buat selanjutnya kalau bisa pakai modifikasi aja datanya. Jadi sebenarnya untuk daftar on the spot tadi itu juga bisa teman-teman, tapi disarankan lebih baik untuk daftar via JKN gitu ya dok ya. Nah kalau misalkan ini dok, dia satu kakak, dia punya anak 2, apakah itu harus sendiri-sendiri gitu dok di aplikasi JKN-nya, atau bisa satu aplikasi itu untuk 2? Kalau memang bisa satu kakak biasanya dia akan nyambung. Jadi langsung tertera beberapa anggota keluarga. Nanti paling di menunya di JKN mobile itu tinggal dipilih aja tuh yang berobat siapa, ke mana, karena kan FKTP kan ada 2, umum sama gizi. Nah kalau yang Opina ada pelayanan gizi dan umum, nanti paling dipilih lagi untuk polinya mau daftar ke poli mana, umum atau gizi. Jadi sebenarnya kalau satu kakak di satu aplikasi kok dia. Oh bisa. Mungkin terakhir ini dok, sebelum kita closing ya dok ya, kalau untuk klinik Opina sendiri dalam waktu dekat ini tuh ada penyuluhan tentang apa, atau apa sih yang akan dilakukan dalam waktu dekat ini? Kalau klinik Opina sendiri biasanya kalau untuk kegiatan rutin kita selalu ada senam untuk lansia di akhir minggu, biasanya hari Sabtu. Jadi setiap hari Sabtu biasanya pagi itu selalu ada senam sih di klinik. Kalau misalnya nggak lansia mau ikut boleh nggak dok? Boleh. Oh tuh boleh, kayak itu boleh kalau boleh. buat senam ya kan? Biar kenalan juga sama dokter-dokter di klinik Opina gitu. Oke, terima kasih teman-teman Smack.co. Nanti kita akan sambung lagi bincang-bincangnya. Itu tadi dari saya, Handa, dan Kak Edi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.